Halo pemirsa semua, kembali lagi di Ini Bukan Talk Show. Saya Richard yang ganteng seperti Leonardo DiCaprio. Di sini kita tidak membicarakan gosip, rumpi atau seputar masalah-masalah public figure. Namun di sini kita akan membicarakan banyak hal mengenai perkembangan internet yang sangat signifikan, seperti rasa cinta kamu ke dia yang selalu bertambah setiap harinya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan super duper keren nih. Mereka memiliki sebutan namanya sendiri, yaitu Triolas, yang merupakan singkatan dari 3 orang kelompok 13. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Triolas. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Molidia, NIM 2008371. Halo, nama saya Putri Karin Maksana Simanjuntak, NIM 204190. Hai, saya Dika Esa Putra dengan nomor induk mahasiswa 2006538. Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya media berbasis internet itu? Internet yaitu singkatan dari Interconnection and Networking, yang merupakan jaringan informasi global, yaitu the largest global network of computers that enables people throughout the world to connect with each other. Yang mana internet ini disebut-sebut sebagai media masa kontemporer. Mengapa demikian? Karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah media massa, seperti antara lain ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, serta melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat oleh khalayaknya. Rusman pada tahun 2007 telah menyebutkan nih bahwa internet ini merupakan sebuah perpustakaan raksasa dunia, karena di dalam internet terdapat miliaran sumber informasi, sehingga kita dapat menggunakan informasi tersebut dengan sesuai kebutuhan. Oh, berarti internet itu adalah jaringan informasi global yang di dalamnya terdapat miliaran sumber informasi, sehingga akhirnya kita dapat menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Bukan begitu ya Pak Dika? Iya, betul sekali. Jika dilihat dari pengertiannya yang seperti itu, internet ini jelas sangat bagus. Namun di sini saya ingin mengetahui juga nih, bagaimana peranan penggunaan internet sebagai media pembelajaran. Berbicara tentang pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini, internet itu difungsikan untuk mengondisikan siswa agar dapat belajar secara mandiri. Yang mana dengan adanya internet, para siswa ini dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Sehingga dengan adanya internet pula, siswa dan guru tidak perlu lagi hadir secara fisik di kelas atau classroom meeting, karena siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Kemudian selain itu, siswa juga dapat belajar bekerja sama atau kolaboratif satu sama lain dengan siswa lainnya ataupun pendidik. Mereka dapat saling berkirim email atau electronic mail untuk mendiskusikan bahan ajar yang kemudian
Selain mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Iya, dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran tentu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, seperti halnya tatap muka biasa. Yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga dapat menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan seperti orang tua siswa maupun guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Oh, ternyata penggunaan internet ini menjadi wadah sekaligus media pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap kemudahan dan kemajuan pendidikan ya Pak Dika. Lalu, apa aja sih jenis media pembelajaran berbasis internet itu? Untuk itu, jenis-jenis penggunaan media pembelajaran berbasis internet diantaranya ada pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based training atau WBT atau kadang disebut web-based education atau WBE yang dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Lalu ada juga pengembangan model e-learning yang menurut pendapat Haughe dalam Rusman tahun 2007 tentang pengembangan e-learning, menurutnya ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Web course ini adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka, sehingga seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Kemudian ada web-centric course yang merupakan penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap muka atau konvensional, sehingga sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagiannya lagi melalui tatap muka, sehingga fungsinya saling melengkapi. Dan yang terakhir ada web enhanced course yang merupakan pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sehingga dalam hal ini fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, ataupun mahasiswa dengan yang lain. Nah, seperti itu Pak Richard. Wah, sekarang berarti pemirsa semua sudah paham ya mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis internet itu penggunaannya seperti apa aja. Lanjutnya kita harus memahami dulu nih konsep pemanfaatan internet dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Sekarang kita akan beralih nih ke Kak Dina. Sebenarnya gimana sih Kak pemanfaatan internet dalam pembelajaran itu?
Nah, untuk konsep pemanfaatan internet dalam pembelajaran internet ini sendiri itu, atau singkatnya dari Interconnection and Networking, adalah jaringan informasi global, yaitu the large global network of computer that enable people throughout the world to connect with each other. Untuk dapat menggunakan internet diperlukan sebuah komputer yang memadai, hard disk yang cukup, sambungan telepon, ada program Windows, dan sedikit banyak tahu cara menginformasikannya. Menurut Rusman menyebutkan bahwa internet ini merupakan perpustakaan raksasa dunia karena di dalam internet terdapat miliaran sumber informasi sehingga kita dapat menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran ini dapat mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri ya. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran ini juga memiliki banyak sekali kelebihan. Yang pertama itu dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Lalu yang kedua itu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Lalu yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang disesuaikan dengan keinginan. Yang keempat itu lama waktu belajar juga terkandung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang kelima itu adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang keenam, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak orang tua dapat turut serta dalam mensukseskan proses pembelajaran. Kurang lebihnya seperti ya, lebih-lebih lagi nih perkembangan atau kemajuan teknologi internet yang tentunya sekarang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya ya untuk pendidikan atau pembelajaran ini sendiri. Setelah bahan pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui internet, maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para calon peserta didik. Para guru juga perlu diberikan pelatihan agar mereka mampu mengelola dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui internet ini. Karakteristik atau potensi internet sebagaimana yang telah diuraikan tadi tentunya masih dapat diperkaya lagi dengan hal yang lainnya. Begitu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih penerapan media berbasis internet di sekolah ini? Nah, untuk penerapan media pembelajaran berbasis internet ini memenuhi 4 aspek seperti dikemukakan oleh Wahyu, Harpani, dan kawan-kawan, bahwa media pembelajaran terdiri dari aspek materials, yakni dalam penerapannya media berbasis internet ini memenuhi aspek bahan yang berupa software yang dimanfaatkan untuk mencari referensi belajar dan sumber belajar. Terus yang kedua nih, ada device. Dalam penerapan media berbasis internet ini, guru dan peserta didik memanfaatkan hardware berupa smartphone sebagai alat untuk memproses dan memperoleh referensi belajar yang memuat informasi kaitannya dengan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada prosedur atau teknik yang digunakan untuk menggunakan alat bahan dan lingkungan. Teknik dalam menerapkan ini biasanya dilakukan dengan metode pembelajaran yang diterapkan baik berupa diskusi atau presentasi mandiri. Yang terakhir ada lingkungan atau setting atau lokasi di mana siswa belajar gitu ya. Dalam hal ini pembelajaran yang diterapkan ketika media pembelajaran berbasis internet diterapkan biasanya dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas seperti itu. Pastikan dalam mengintegrasikan ICT ini tidak terlepas ya dari masalah. Kalau soal permasalahan itu, gimana aja sih yang mungkin terjadi jika penerapan ICT sebagai media pembelajaran? Nah, perkembangan teknologi zaman milenial seperti sekarang ini memang memiliki banyak sekali manfaat, khususnya pada bidang pendidikan yang mana banyak sekali orang ingin menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan TIK ini dalam sektor pendidikan memiliki banyak sekali kendala. Di antaranya kurangnya pengadaan infrastruktur TIK.
Hal ini disebabkan sulit dijangkaunya beberapa daerah di Indonesia, sehingga penyebaran dari teknologi itu tidak merata. Lalu masih banyak juga daerah yang sulit dijangkau oleh alat transportasi, yang mana untuk mencapai daerah yang dituju hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sedangkan dengan berjalan kaki kan tidak memungkinkan untuk membawa berbagai peralatan multimedia. Nah, lalu masih digunakannya tuh perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan gitu. Perangkat multimedia bekas kan tentunya masih menggunakan spesifikasi yang masih tertinggal gitu ya, atau yang sudah lama, sehingga performa penggunaannya pun tidak mampu bersaing dengan apa yang terbaru pada saat ini. Bahkan dari itu kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan perangkat yang mengaturnya gitu. Lalu mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas TIK. Lalu juga hal ini sebenarnya dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dapat kita lihat, pemerintah masih sedikit mengalokasikan dana untuk pengadaan fasilitas TIK yang dapat menunjang pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Lalu hambatan-hambatan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran lainnya yaitu kurangnya kepercayaan diri dari guru dalam penggunaan ICT dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru takut gagal mengajar melalui ICT yang saat ini sangat disarankan gitu. Walaupun penggunaan ICT dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli, namun karena kurangnya kompetensi guru di sini akan menyebabkan kurangnya pengintegrasian dari ICT sendiri ke dalam pedagogis praktek, yaitu karena guru tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan komputer atau menggunakan teknologi, dan tidak ada antusias dari dalam diri mereka untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dan mengintegrasikan perubahan itu ke dalam pembelajaran mereka di kelas. Nah, karena adanya rasa tidak percaya diri serta sikap tidak peduli dengan yang namanya perubahan ini, maka penggunaan strategi baru dalam mengajar dengan penggunaan media pembelajaran berbasis internet ini bisa dibilang cukup jarang atau bahkan cukup sulit untuk dilakukan oleh para guru karena masalah tadi, yaitu masalah yang ada dalam diri mereka, sikap tidak percaya diri serta sikap untuk bodoh amat atau tidak peduli dengan yang namanya perubahan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan adanya pemikiran atau sikap guru di mana penggunaan ICT atau media pembelajaran berbasis internet dalam pembelajaran itu tidak memiliki yang namanya manfaat atau keuntungan yang jelas. Nah, hambatan lainnya juga karena mereka kurang kompetensi, kurang pengetahuan, kurang akses ke sumber daya. Lalu juga ada kendala menggunakan media pembelajaran berbasis internet ini seperti PowerPoint sebagai media pembelajaran, atau bahkan siswa kurang aktif dan kurang antusias terhadap media pembelajaran yang dibawa. Juga karena guru tidak mampu menampilkan media visual atau audio visual melalui laptop atau perangkat komputer lainnya gitu. Lalu adanya juga masalah kurangnya penggunaan guru gitu ya dalam menggunakan perangkat-perangkat tambahan seperti Infocus sebagai alat penyampai atau alat media pembelajaran. Wah, ternyata cukup banyak juga ya masalah dalam penggunaan media berbasis internet ini. Lalu, bagaimana sih solusi untuk masalah penerapan media berbasis internet ini? Tentunya tidak ada masalah tanpa adanya penyelesaian atau solusi gitu ya. Maka dari itu, untuk masalah tadi kurangnya infrastruktur, kurangnya akses, maka dari itu guru dan siswa harus bisa memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet, baik itu dalam kelas, sekolah maupun dalam lembaga pendidikan. Hal ini agar masalah yang infrastruktur tadi bisa terselesaikan, di mana sekolah harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi, seperti tersedianya komputer atau laptop, jaringan internet, laboratorium komputer, peralatan multimedia seperti CD, DVD, dan Infocus yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran, karena hal ini merupakan bagian-bagian krusial dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet. Solusi lainnya adalah harus tersedianya materi yang berkualitas, bermakna, serta
adanya dukungan kultural bagi guru dan siswa. Materi-materi ini dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang nanti bisa dibantu dengan komputer atau laptop seperti CD, DVD, dan yang fokus dalam pembelajaran interaktif. Lalu juga guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapainya standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Karena masalah tadi, kurangnya pengetahuan guru akan penggunaan internet atau penggunaan teknologi kan akan menjadi masalah ketika akan menerapkan media pembelajaran berbasis internet. Lalu tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengembangkan dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kembali lagi bahwa dana itu sangat dibutuhkan untuk pemenuhan infrastruktur dan juga perlengkapan teknologi yang akan menunjang pembelajaran guru dan siswa di kelas. Lalu yang tak kalah penting adalah kemauan dan dukungan dari semua pihak. Dalam hal ini seperti dukungan dari lembaga pendidikan, dukungan dari pihak kepala sekolah, bahkan guru-guru dari dalam diri guru serta peserta didik untuk menerapkan yang namanya pembelajaran berbasis internet. Bagaimana dukungan dari teknologi komunikasi dan informasi tersebut bisa terrealisasikan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Dan sebenarnya untuk solusi-solusi lainnya itu adalah dilihat kembali, dikaji kembali sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi oleh sekolah atau sebuah lembaga pendidikan untuk menerapkan yang namanya media pembelajaran berbasis internet. Karena dikaji dulu masalahnya apa, lalu dicari solusinya apa. Karena ini akan menjadi bagian terpenting ketika kita memiliki masalah dan menerapkan solusi yang terbaik. Untuk menerapkan media berbasis internet ini tentunya seperti tadi, dukungan dari semua pihak menjadi bagian terpenting. Bukan hanya dari pihak sekolah saja, bukan dari pihak pemerintah saja, namun dari pihak diri individu juga ini sangat berpengaruh untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran berbasis media internet di sekolah itu. Wah, ternyata sangat banyak juga ya fungsi internet dalam pendidikan kita ini. Dengan demikian, adanya internet ini berarti bisa sangat membantu dong dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Setuju sekali. Bener banget. Wah, terima kasih banyak ya Kak Dika, Kak Dina, dan Kak Karin yang sebelumnya udah mau menyempatkan hadir di acara Ini Bukan Talk Show. Kemudian terima kasih juga nih Kak, sudah mau berbagi atau sharing banyak ke kita dan pemirsa tentang bagaimana sih peranan internet dalam media pembelajaran itu. Terima kasih banyak Triolas dan pemirsa semua. Sampai jumpa lagi. Bye. Semoga bermanfaat dan berguna ya. Dah.